Sholat. Hidup Pak. Ya. Hidup. Sholatullah salamullah ala yasin nabi billah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa al-hajah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadis. Hadratul mukarramin, panitia pengatur acara dalam rangka walimatul hitan yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Para alimil ulama dari Nyata Medan, dari Aceh, yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Wabil khusus Sayyidul Hajjah Kiai Muhammad Suryono sekeluarga yang menjaga antaran kita bertemu di tempat yang mulia, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah nyata menambah kemuliaan beliau. Mudah-mudahan Allah memberinya umur yang panjang pada beliau dan rezeki yang jemar untuk melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Amin. Wabil khusus ke aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa maupun Bapak Kepala Desa setempat, apabila ada maupun Bapak Kepala Desa dari mana tempat yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan aparatur pemerintah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan nyata tugasnya masing-masing, amin. Para santri, para santriawan santriawati dari nyata bagaimana tempat yang hadir dalam rangka menghadiri acara walimatul hitan yang diiringi dengan nyata pengawasan yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang mudah-mudahan dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan para santri yang sedang menuntut ilmu
dari nyata berbagai tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nuntut ilmunya digampangkan, amin. Dihasilkan nyata ilmu, amin. Buat nyata generasi penerus nyata alim ulama yang sudah sekarang umurnya seperti saya, udah nyata 56 tahun, amin. Walaupun nyata saya umur 50 tahun, tapi alhamdulillah dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak sudah 7, yang ada cucu udah 2, istri nyata 1, yang pertama aja. Mau yang 2 belum ditikah. Hadirin yang pada kesempatan hari ini hadir di tempat nyata guru kita Bapak Kiai Ahmad Suryono, para bapak, para ibu, para murangkali, para pemuda, para pemudi yang hadir, sekaligus yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus untuk perjuangan nyata agama maupun negara, bangkitna agama dan negara terhadap nyata pemuda dan pemudi, sekaligus kita doakan pemuda dan pemudi agar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadirin yang sedang nyata berbahagia, sebelum saya menceritakan tentang nyata intisari daripada Walimatul Hitan, mungkin nyata orang yang hadir di sini tanda tanya, itu Pak Haji Parman nyata dari mana? Saya asal nyata dari Banten. Datangnya ke sini saya tidak segan, dikarenakan yang kumpul nyata di bibir, diharap, dijero, diburi, kabeh nyata orang Banten. Maka sebab itu saya tidak segan kepada nyata yang hadir di sini. Cuman yang paling segan saya kepada nyata para alim ulama dan para santri dan pengikut-pengikutnya, nyata itu yang paling segan. Maka sebab itu nyata saya punya saudara, akan menitipkan saudara saya yang berdomisili nyata di Medan. Bahkan nyata ini bentuknya mudah-mudahan nyata Sadrek Said menjadikan donatur para kiai di Medan, amin. Dikasih rezeki nyata yang luas, amin. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, amin. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala istri nyata lebih dari masa satu, amin. Bedas mangsain amin lagi. Pamajikan mah gerak Haji Parweng turun pantek gitu. Para hadirin anu sami-sami nyata para marulia. Maka sebab itu nyata saya datangnya dari Banten. Tiada lagi dan tiada bukan. Datang ke sini bukan nyata memberi tausiah tentang agama, bukan nyata mengajari nyata tentang nyata ilmiah, tapi saya nyata niat dari rumah silaturahmi terutama para alim ulama umumnya, sesama muslim nyata yang ada dan yang mendengarkan para suara nyata saya. Dikarenakan nyata silaturahmi, udah maklum para santri, udah maklum para kiai, bahkan silaturahmi akan menimbulkan 2 faktor. Satu, menimbulkan nyata umur yang panjang barokah, dan yang kedua akan menimbulkan rezeki nyata yang jemar tur nyata halal. Maka sebab itu mudah-mudahan saya datang ke sini, silaturahmi saya bisa menambah umur nyata panjang saya dan barokah, menambah rezeki saya nyata halal nyata dan banyak. Dikarenakan kalau seandainya di zaman kiwari itu boga duit, ibu, gak semua bisa ngomong dengan. Sari maling tinggalan ngomong dengan. Ngerti itu orang dia kan ada dengan. Ngerti, alhamdulillah. Tapi yang diharapkan oleh nyata para ulama mengeluarkan komentar silaturahmi nyata mempanjangkan umur yang barokah, umur yang dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seandainya kita dikasih umur Allah nyata 30 tahun, dipotong 15 tahun, itu dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kari-kari mati nyata umur 30 tahun, itu umur panjang dan barokah. Kalau seandainya manusia umur 80 tahun, belum mengenal nyata masjid, belum mengenal musola, belum mengenal nyata majlis talim, belum nyata sama kiai, walaupun umur 80 tahun, itu kata agama umur yang tidak panjang dikarenakan tidak barokah umurnya. Maka sebab itu nyata kesepuhan kampung nyata setempat yang sudah umur 80 tahun, mudah-mudahan dikasih nyata Allah dengan kesadaran bisa melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka nyata jauh ke belakang, dekat nyata ke depan, jauh nyata ke belakang, dekat nyata kalian lahat. Biraku kalau materi sadar umur geus 80 tahun tuh kamu sholat umpamana nyata mangka kurang doakeun, mudah-mudahan kakek-kakek kita, nini kita yang masih ada nyata masih tambah nyata di kampung nyata apa ini kampung Tungkem, mudah-mudahan dikasih sadar oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan nyata suatu kewajiban dalam satu hari satu malam 5 waktu, itu yang dikatakan nyata ulama umur yang panjang tur barokah. Sekarang tentang masalah rizki, rizkon wasi'an. Kata agama nyata rizkon wasi'an, rizki yang menyenangkan kepada hati. Contohnya nyata di sana di Banten ada orang yang punya kebun sawit nyata 230 hektar, masyarakat biasa. Kebun karet nyata 400 hektar, masyarakat biasa. Ada di sana juga. Bukan di Medan, bukan nyata di Aceh, nyata bukan nyata di Riau. Di sana juga ada orang yang punya nyata kebun sawit 400 hektar, masyarakat biasa. Itu nyata waktu maghrib masih di kebun sawit. Turun sholat subuh nyata kadang-kadang nyata di kebun sawit. Kata saya, pemikiran saya dan konsep agama itu bukan rizkon wasian, rizkon doikon, rizkon yang merupakan nyata merupakan kepada hati nyata yang punya. Mentak nyata walaupun nyata kamu, kata saya kawan saya yang punya nyata sawit 400 hektar, daripada kamu senang kena Haji Parman. Cepula di bahasa itu, senang kena Haji Parman. Tidak punya kebun sawit, tidak punya kebun karet, nyata cuma nyata punya sawah 1 petak sewa di rumah 1 petak, tapi alhamdulillah sudah mengeluarkan hasil nyata 10 orang, yang 3 orang mati, yang 7 orang masih ada. Itu senang, saya senang. Tidak memikirkan makan, tidak memikirkan minum, tidak memikirkan rezeki, dikarenakan rezeki Allah yang mengatur. Bukan kita, walaupun kita nyata berlomba-lomba cari rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki kamu jangan nyata dikejar-kejar, udah ada depan kamu. Yang penting kamu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para kiai jangan dibingungkan nyata masalah rezeki. Tuh guru saya dari Medan, kesepuhan saya dari Medan, nyata rizkina meluah limpah, apa dia hasilnya? Wafis sama iris hukum, langit masih niung, dunia masih ngampar, rizki akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah takbir. Terus kan? Terus. Kumakula lah. Sana jangan terus. Kumakula jeung kontrak Mas Suryono. Ya pula mah jeung masyarakat mah teu boga kontrak. Boga kontrak jeung Mang Suryono. Ceuk pula Mang Suryono atuh pula kudu ka Medan mah tiket kapalnya TPP sakitu, nunaan pamajikan di ditu sakitu, balik pula kudu ngantongan sakitu. Ceuk mane siap haji, anu pentingnya datang nyata ka Medan. Kontrak itu geus lama nih di Mang Suryono wae kontrak. Hadirin anu sami-sami para marulia, tentang masalah rezeki.
Mantap Bu, ulah mah ya ka pamajikan gitu. Pamajikan kula Bu, gagah kene cik ulah. Boga anak 10 masih normal kene. Syukur ya. Mantap kula nek berangkat ka dieu ka Ustaz masalah haji sing hade di perjalanan. Mudah-mudahan diselametkeun ku Allah Subhanahu bisa nyata pulang deui. Kurang mah komo. Lantaran ningali pamajikan masih nyata masyaallah. Cek ulah engke komo ngadua ka Allah bisi nyata ban mobil betus ngabuli. Laju bisi datang ke Medan kumang surana di ongkos santri sabahli. Bisa kumaha tah. Sieun kitu. Mantap pamajikan kula menyata normal boga anak 10. Nah normalna telok diketal kesekeun. Mun bahasa Banten mah terang diketal kesekeun. Diketal kesekeun. Apa itu diketal kesekeun? Dipakainya sembarangan, Bu. Tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Ini mah kadang-kadang nyata ibu-ibu oleh bapak-bapak dipaksakan. Ada nyata lulus sawit mau dibantuan sama ibu. Bapak-bapak melangsir sawit nyata tidak beres bantuan minta bantu pada ibu. Saya tidak. Pokoknya saya pesan nyata ke istri saya di rumah kalau tidak percaya ikut saya besok. Saya mau pesan kepada istri, Nyi Haji jangan banyak pikiran, jangan memikirkan kerja, jangan memikirkan nyata uang Haji Parman yang menjamin. Kenikmatan keluarganya Haji Parman yang menjamin. Yang penting Nyi Haji mah nyata naik rendah setahun sekali, selama sakit. Naik nana orang, jadi kamu nyata naik rendah setahun sekali. Beneran Bu pulang. Lagi lamun nyata terselempangan nyata boga duit nyata 20.000, 50.000, 100.000. Lain mampir ke warung kopi, lain mampir ke tukang bakso, mampir ke Indomaret belum. Naon tujuan anak meuli budak pamahalna nanya ke anak. Naon dasarna dipake ku pamajikan urang nunguna. Ari pamajikan make urang. Mantap suatu saat pengajian di Malingping nyata balik datang nyata ke Indomaret nanyakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Ada pupur yang paling mahal di sini. Ada Pak Haji katanya. Berapa? 150.000. Urang ngantongan duit 20.000. Pansos sahoreun akhirnya. Waduh, kemahalan itu, Pak. Tadi mau yang mahal. Uangnya juga 20.000. Ini 20.000. 20.000 dibeli. Datang ke rumah dipakai oleh istri saya, mau tidur, udang tidur dipakai, mantep Pak. Kalau seandainya Haji Parman udah tidak punya uang buat beli nyata pupur, buat beli wedak, punya nyata 5.000 perak, cari uang nyata pupur pipa di warung-warung yang dekat. Kalau pupur pipa udah habis di warung dekat, uang dikembalikan lagi oleh istri saya. Maka nyata saya bilang sama istri, di belakang dapur tahu dapur? Tempat ngejo. Di dapur, piraku nyata nyata tipung urut ngagogodoh. Sekula lamun pupur pipa Allah, pakai pupur nyata wedak nyata tipung tali urut ngagogodoh. Yang penting nyata kadipan putih tipe-tipe. Ini rasa nelu pemajikan banget putihnya tadi putih. Walaupun tidak wangi tapi nyata putih, nyata mukanya nyata waktu malam kita mau tidur. Siapa yang senang? Suami. Siapa yang menikmati nyata tersebut? Suami. Masya Allah tabarakallah. Mantap ibu-ibu awas. Walaupun ibu-ibu nyata secantik nyata siapa? Secantik artis yang geger nyata di masa sekarang, Nisa Sabian. Tapi kalau oleh bapak ditelak kesekun, contoh motor Honda paling kuat nyata mesinnya, tapi setiap hari nyata pakai ngepok sawit 2 kintal 3 kintal. Setiap hari ngepok sawit motor Honda dari dealer, paling juga kepakai nyata 1 bulan. Doyok turun mesin. Seandainya ibu-ibu ditelak kesekun itu dari bapak, ngalangsir nyata sawit ibu-ibu, nandur ibu-ibu, panen ibu-ibu, nyata ngegebot ibu-ibu, gerak
nyata 2 tahun ke depan nyata utangna bakal merosot kabeh hadir saya. Mantap ulah diantar ku bapak-bapak itu teh nyata tuh tunggangan nyata suami menjadi istri. Siapa yang tidak nyata kasihan kepada nyata tuh tumpangan kita, motor kita dirawat oleh kita yang pakai, kita yang enak kan. Tapi kalau seandainya motor kita nyata gebrek ke sini, gebrek ke situ, nyata muatan apanya yang penting duit. 3 bulan turun mesin walaupun motor Honda. Terus. Cek bapak-bapak bu, Haji Parman kabira-bira teh yang memenangkan ibu-ibu. Tuh kudu memenangkan ibu-ibu kumaha? Eta dahar jeung ngopi urang jeung sayur segala macam menang saha? Menang ibu-ibu. Kenapa kula nek memenangkan bapak-bapak? Moal dahar kula di dieu. Menang ibu-ibu kula nyata di kedepankeun. Moal dah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, sekalipun risiko di rumah tangga, sekalipun kenikmatan nyata menjelang rumah tangga mawadah. Bu, masya Allah, tabarakallah, eta mah bab nyandung geus teu dicaritakeun deui Bu. Haji Parman dimulai nyata boga anak hiji sampai boga anak 10, turun-turun hayang nyandung mah beneran. Turun-turun minta izin kanu kolot sama salah izinnya. Minta puasa kan jadi guru nyata diberi puasa nyata diselamat puasa minta izin kanu kolot nyata kakalah yang dipantek misal rumah turun. Geus kula doakeun Bu nya. Sanajan kula di dunia tuh bisa nyandung ieu. Mudah-mudahan kula di akhirat bisa nyandung amin. Mudah-mudahan nyata kabeh para kiai itu bisa nyandung di dunia di akhirat bisa nyandung amin. Bapak-bapak mudah-mudahan bisa nyandung amin. Namun sebabna yakin namun manusia masuk surga adalah nyata nyandung kabehan di surga. Paling setik nyata pamajikan di surga 73 jeung sarminah nyata tilunya di baka surga kurang 74 tinggal ngitung Bu susu pamajikan di surga 74 kali 2 148 susu. Nangteu nih geus kula ngayakinkeun nu aya di dieu masuk surga kabeh amin. Amin. Ayakeun ibu-ibu masuk surga nyata kabeh amin. Dikarenakan kalau seandainya ibu tidak mau masuk surga, tidak mungkin hadir pengajian nyata di pada malam ini. Yakin kula mah kabeh nyata masuk surga. Ari ka surga masing-masing. Aya di kulu baheula 70 tahun cenah teh. Aya nyata 50 tahun, 20 tahun. Aya anu srek masuk surga tanpa hisaban. Siapa nyata manusia yang masuk surga hisaban? Para alimil ulama. Maka nyata saya mau tanya, nyata masyarakat di sini kira-kira nyata yang hak pilih ada seberapa ratus? Mungkin ada 300. Kecamatan saya 20 desa. 20 desa hak pilih nyata kemarin dihitung ada 80.274. Dikaji nyata oleh saya, kalau seandainya masyarakat sekecamatan Banyarsari kecamatan saya yang jumlahnya nyata ada 80.000 sekian, ada 1 orang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya masyarakat kecamatan Banyarsari masuk surga ikut sama 1 orang yang masuk surga tidak dihisab oleh Allah. Maka kita nyata usahakan. Di sini ada nyata Kiai Ahmad Suryono. Di nyata Aceh ada nyata Tengku nyata Irawan. Di nyata Medan ada nyata kiai-kiai nyata yang hadir di sini. Doakan kita kiai kita, guru kita agar masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teu kudu hese angka surga mah Bu. Jangan kana neraka kudu hese kana sekolah mah. Beneran kana neraka mah hese kudu maling sawit segala macam. Kudu maling motor segala macam. Kudu maling kotok segala macam. Hayang kana neraka mah. Tapi hayang kana surga. Dur bro-brohor,
Owong adan numpang ke masjid sholat zuhur. Datang waktu asar sholat asar. Yang kasurat. Siapa orangnya yang nyata membegal orang yang mau ke masjid? Coba bilang sekarang. Kalau ada orang yang membegal orang yang mau ke masjid, serahkan kepada nyata Bapak Kepala Desa. Oh, wah mual manggih. Sabanten mual manggih. Ayo jalma kawan abah. Balik ke masjid. Ulah ke masjid, nyaran ke masjid. Oh, wah bejan. Nyaho bejan abu nyaho. Tiada kabarnya orang nyata yang melarang ke masjid. Tiada kabar beritanya media nyata di sajabana nyata orang yang melarang ke masjid, melarang ke musola, melarang ke majlis. Tiada, tapi nyata itu surga dengan digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu huffat nyata bil makarih. Surga diliung dengan nyata kembung nafsu. Surga dilingkung dengan nyata keberadaan nyata kita nyata tidak mau ibadah ke diri saja. Al jannatu huffat nyata bisa kawan. Surga diliung nyata oleh Allah dengan nyata kemauan nafsu. Kemauan nafsu surga itu maka sebab itu nafsu kita sekarang nyata renovasi oleh kita. Mudah-mudahan nafsu kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau masuk surga semua dengan perjalanan ubudiyah ke Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, Pak. Ibadah ada dua faktor. Satu faktor ibadah mahdoh. Satu faktor ibadah gair mahdoh. Mana ibadah yang disebutkan gair mahdoh? Ibadah yang manfaat kepada kita dan manfaat kepada orang lain. Contoh, ada majlis talim nyata kentengna murag satu. Buru-buru kita nyata dikembalikan lagi, dipasang lagi genteng, itu ibadah gair mahdoh. Manfaat ganjaran kita, manfaat yang punya majlis. Maka sebab itu, dikarenakan kiai kita, guru kita, nyata untuk nyata menarik kita ke surga. Kalau seandainya ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang sudah nyata 3 hari tidak merokok, wayahna Mang Said nyata suka dibelikan nyata matra nyata 10 serok mah. Benar. Lantaran status kiai itu nyata menguntungkan negara, menguntungkan pedagang. Apa menguntungkan pedagang dan negara? Kiai nyata cuma tidur yang tidak bisa merokok. Ngaji juga nyata rokok di sini, baca kitab nyata ngeberelin. Iya, itu menguntungkan kepada negara, menguntungkan para perusahaan. Maka sebab itu status kiai ngarokok be. Lamun eta kiai geus tersutarana teu ngarokok 3 poe, contoh dibere dengan. Ulah kiai Haji Parman jauh teuing. Di dieu bae mun ditungkem nyata bere kiai tungkem. Lamun di Medan bere nyata kiai Medan. Itu ubar kiai dengan. Lamun leuwih ditungkem jeung di Medan, transferkeun ka Cipaeh dibere nomor rekeningna ku kula. Artinya bisinya oh di dieu mah geus karaya jasa kiai. Cek Mang Said be haji di dieu mah kiai udah tidak mau dikasih lagi. Udah cukup kadang-kadang kiai yang menawari rokok. Kasih sama Kiai Haji Parman nyata ke Banten transfer. Wajar kalau jualnya tambah opat mah yang Kiai Haji Parman. Amin. Iya nyata bikin perkenalan tentang masalah walimatul kita. Itu nyata ajaran Nabi Allah Ibrahim yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti walimatul hitan? Walimatul hitan itu nyata membuang 1 juz yang ada nyata di barang anak kita dikarenakan mengganggu nyata atas kesucian anak kita. Karena sundatan. Tujuan nyata orang di sundatan, hadirin saya, Kiai Suryono ditanya nyata oleh saya, apa tujuan nyata menyunat nyata anak tersebut? Dikarenakan harta habis-habisan. Atau palurah mencit sapi datang kedua di Banten memual ayah. Mencit men nyata 10, nyata 8 kan dikunci. Ikan nyata geus diuji makanan sudah nyata banyak hadir saya. Tujuan Kiai Suryono tiada lain dan tiada bukan
anaknya kita doakan supaya menjadi anak soleh terus solehah. Amin. Apa sebabnya anaknya Teki Suryono harus nyata mendoakan kita kepada beliau? Walaupun beliau kiai, tidak cukup untuk mendoakan anaknya bagi mereka, bahkan nyata kita bantu dengan doa nyata kita semua. Mudah-mudahan satu kali lagi anaknya Teki Suryono menjadikan anak soleh yang soleh. Amin ya rabbal. Tujuan nyata anak soleh para bapak, para ibu, bukan jadi ulama, bukan nyata punya pesantren, bukan yayasan yang megah, bukan. Anak yang soleh itu ijra'ul a'mal bimardotillah, ngelaksanakan suatu apapun terkait dengan diiringi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling jelas, kula boga babaturan masantren 15 tahun, masantren 15 tahun, balik karompok dikarenakan teu anu ngadukung. Bapana tos maot, ibuna nyata tos maot, dulurna boro-boro ngajujahkeun nyata nu jadi nyata dulur balik di pesantren, pikeun kahirupan pribadi nyata manehna nyata susah jadi sadaya. Sedengkeun nyata anak keluar dari pesantren menuju nyata istiqomah. Istiqomah teh anu hargana mahal. Al istiqomah khairu minal khairu alfinal karomah. Istiqomah eta leuwih mulia daripada 1000 kemuliaan. Mantap tentangan santri yang mau istiqomah adalah luar biasa tentangannya. Mantap pula boga anak nyata dua, parantos nyata istiqomah, ngajalankeun nyata pondok pesantren, ngabangun pondok pesantren. Saya mudah-mudahan dikasih nyata umur yang panjang oleh Allah, bisa mengendalikan anak saya yang belum nyata rumah tangga nyata supaya bisa nyata istiqomah, dikarenakan risiko istiqomah luar biasa. Mantap anak saya yang kedua, alhamdulillah murid pesantren, misah dengan saya. Yang pertama, alhamdulillah murid pesantren, misah dari saya. Itu saya tidak melepas nyata dia dalam nyata istiqomah, tidak melepas dia dalam nyata bidang ekonomi. Dikarenakan apa sebabnya? Kita sendiri, saya sendiri, waktu istiqomah nyata dulu mulai istiqomah, kita senang. Dikarenakan mangan nyata makan di kampung cukup nyata garam dengan nyata daun singkong cukup, minum cukup nyata air dari nyata timba hadir saya cukup. Tapi sekarang mulai istiqomah kita nyata diposisikan oleh nyata masyarakat, kadang-kadang masyarakat tidak ngerti karena perjalanan kiai istiqomah. Isuk-isuk ayah pada gang wuduk, anak kiai kudu meuli wuduk sedangkan teu boga duit. Anak pedagang kudu meuli wuduk, meuli teu boga duit. Kumaha eta kitu? Ya luar biasa tentanganna nyata cek nyata kiai aing ganti lalakon da ieu. Istiqomah ieu terbang nyata ngajajanan anak-anak acan. Tuh. Mangka kula mah mendukung ke anak saya. Pokona cek ulah gedag keanginan, ulah nyata ribut kehujanan. Ngaji cuan teu ngaji jeung budak santri, wancing ngaji bernyana jamihan-jamihan, rokok Haji Parman tanggung jawab, beas Haji Parman tanggung jawab, duit tanggung jawab Haji Parman. Yang penting nyata anak istiqomah harus begitu. Bahkan rumah pun ditanggung jawab oleh orang tua. Dikarenakan pesantren orang anak ini nyata berat tentang anak, bukan membiayai nyata di pesantren. Sudah istiqomah sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk mengistiqomahkan yang jadi anak. Hadusan biniam naudzubillah min dzalik, bukan ngabulkeun saya. Saya anak yang kedua nyata dikasih nyata oleh saya setiap hari 50.000. Beasna nyata dikasih dengan sijabah-jabah sebelum dia bisa melangkah ke kanan ke kiri. Rumah pun dibikin oleh saya 2 bulan sampai beres nyata habis 150 juta. Besar bagi saya nyata mah. Bagi Kak Said kecil 150 juta. Alhamdulillah beres. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah dia sudah punya nyata langkah. Dia sudah nyata posisi dalam kekiaian. Alhamdulillah kadang-kadang sekarang nyata dia kasih rokok sama bapaknya tuh tapi nyata menjalankan nyata pertama istiqomah luar biasa. Maka nyata anak Bang Suryono
doakan supaya jadi nyata soleh terus solehah. Tapi prosesnya anak nyata menjadi soleh luar biasa sulitnya. Bukan nyata sekedar nyata melempar nyata batu nyata ke jalan, bukan sekedar melempar batu nyata ke air hanya saya. Masantrenkeun anak nyata luar biasa sulitnya yang jadi soleh hadirin sadaya luar biasa. Jadi anak soleh lain dari kiai, lain jadi ulama. Contoh babaturan pulang ceritakan tadi, balik di pesantren 15 tahun nyata istiqomah nyata teu bisa. Karena nyata faktor-faktor istiqomah nyata harus babara nyata konsep yang mana nyata bisa laksanakan. Terpaksa nyata punya uang 500.000, pakai nyata beli motor, DP motor jadi tukang ojek. Tapi tukang ojek nyata bukan nyata tukang ojek yang seperti nyata ditungkang. Tukang ojek rapi. Setiap dur waktu dohor kelum adan motor disetanarkeun di musola, disetanarkeun di masjid. Sebelum waktu maghrib nyata dia sudah pulang ke kampungnya menjelang sholat maghrib. Itu tukang ojek yang soleh. Bagaimana tukang ojek di Cipae? Kagok pulang. Para sakulah nyata Cipae na ulah dia ngomong deng-dengan. Eta Cipae ku goreng-goreng teuing ka lembur ka Ustaz. Cipae eta ku goreng-goreng teuing ulah ceuk ulah kadung teu dibedaan. Ulah dia ngomong Cipae nama pokona Haji Parman teh. Goreng Cipae nama. Cuman kata guru saya, walaupun di kampung namanya Cipae, mudah-mudahan oleh abahnya nyata dipaehkeun maksiatnya, dihidupkeun nyata ilmiahna, amin ya rabbal alamin. Buktina Kiai nyata Muhammad Suryono masantren di Cipae bisa mengembangkan nyata ilmu di kampung Tungkem, amin ya rabbal alamin. Tentang bicara nyata anak soleh, bukan semuanya dari di Sunda, bukan nyata dari Umul Bari, bukan dari nyata semenjak di pesantren, bukan. Jadi kalau nyata mencari nyata keinginan punya anak soleh, dari dulu cari bibitnya harus bibit yang unggul, harus bibit yang soleh, harus bibit yang solihah. Itu kalau seandainya kita tujuan nyata mau punya putra yang soleh-soleh. Kita di Tungkem ini nyata Pak, dapat bini nyata dulu dari mana? Apa dari pesantren? Apa dari majelis taklim? Apa dari nyata yayasan? Kadang-kadang di lembur mah nyata menang bibit teh nyata di lapangan nyata jaipongan. Menang bibit di lapangan jaipongan. Lamun nyata ceuk agama, puyuh buntutan, orai tak-takan, lisung sirungan, nini kanyutan dia anak normal soleh. Dan ayah nini kanyutan kumual-mual, waduh, cuk nyata guru Arman. Lah jadi ku dipicen ku aing, picen ku naon ai tok mah. Ngeun dibere ubarna ku pula. Dikarenakan paribasa nasi udah jadi bubur tidak akan jadi beas deui. Kalau seandainya nata beas geus jadi bubur moal jadi kejo deui moal. Ayeuna pamajikan urang sanajan ti lapangan jaipongan, sanajan ti lapangan sepak bola, sanajan ti pasar nyata malam hadirin sadaya, kita urus aja pamajikan nyata kita agar nyata ke depan supaya bisa soleh. Bisa soleh. Namun sebabna atuh pamajikan kagok dak dipikeun mah bisa deui geus kolot. Nini tinggal modal pulang dari kucing dari jampen aku pulang. Lamun nyata geus terlanjur boga pamajikan nyata lain soleh nyata lain bikin soleheun, saya kasih jampe. Mau dikasih jampe Bu? Mau dikasih syaratnya Bu? Mau ke surga semua, amin. Jampena begini, kalau dulu kita punya nyata istri tidak soleh dan nyata suami tidak soleh, sekarang kesempatan kita untuk menyolehkan anak orang, dekati pengajian, dekati majelis taklim, wauhan para kiai, sodakohan para kiai, insya Allah anak kita jadi soleh.
Walaupun bibitnya tidak soleh dan nyata bapak tidak soleh, tapi kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mendekati pengajian, mendekati para ulama, mendekati majelis taklim, insya Allah anak kita nyata dicetakkan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Haji Parman punya dalil bisa bicara sebagai begitu? Dari kitab Ta'lim Muta'alim. Lihat nyata para kiai, barang siapa yang nyata wauh para kiai, yang wauh para ulama, yang kasihan pada santri, nyata insya Allah anaknya bakal jadi soleh. Amin ya rabbal alamin. Seandainya anak kita tidak ada yang soleh, kita wauh Pak Kiai Suryono, kita wauh Pak Kiai Safei, kita wauh nyata Pak Kiai Irawan, kita wauh Pak Kiai nyata di Medan hati saya, anak kita tidak ada yang soleh, bisa yakin dan nyata pasti incu kita ada yang nyata jadi soleh. Kitab Ta'lim Muta'alim yang mengatakan, contoh Bu, Masya Allah, Tabarakallah. Entah kalau saya ingat kepada kitab Ta'lim Muta'alim dan nyata orang tua saya orang yang tidak bisa sembahyang, orang tua saya yang tidak bisa membaca Al-Quran, orang tua saya nyata kadang-kadang nyata sholat apa sah apa enggak, dikenakan sholat itu nyata susah. Bukan nyata oleh bacaan Fatihah dengan prakteknya nyata di sejabanan saya susah. Tapi nyata bapak saya dan ibu saya dari semanja nyata rumah tangga punya anak, tidak nyata lepas daripada nyata wauh kepada ulama, tidak lepas daripada wauh kepada santri, tidak lepas nyata wauh daripada majelis taklim. Alhamdulillah, bapak saya dan ibu saya punya anak 10. Semuanya mengalami di pesantren. Semuanya tentang nyata ibadah, nyata bisa. Barokah apa? Barokah wauh Pak Kiai. Mantakan Nabi mengatakan nyata, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il haqqun nyata ulama. Nyata alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kudu tepan alaikum ay bimana ilzamu, harus menetepi saudara kepada nyata para ulama dan mendengarkan para ulama. Ulama yang mana yang kita nyata harus tetapkan? Ulama yang mana yang kita harus dengari? Ulamaul amilin. Siapa ulama amilin? Kalau waktu dulu Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani min jumlati ulama nyata amilin. Kiai nyata Abu Yadimiyati Carasari min jumlati ulama amilin. Kita jauh kepada ulama yang model begitu. Kita nyata tidak wauh kepada ulama yang model begitu. Siapa yang kita ikuti? Kiai nyata Muhammad Suryono min jumlati, yang tahu kepada nyata gerak gerikna para ulama yang dulu yang sudah nyata di alam barzah sekarang. Nanti jangan jauhi para ulama. Jangan jauhi nyata para santri. Insya Allah kalau seandainya ada kita wauh sama ulama, wauh sama santri, jangan mang-mang hati, jangan nyata ingkar hati. Kita bisa masuk surga oleh Allah SWT. Bukan syafaat Kanjeng Nabi, bukan pertolongan Kanjeng Nabi, tapi atas pertolongan ulama-ulama yang mengamal kepada ilmu nyata agama. Hadirin sekalian, siapa yang tahu kepada sholatnya nyata para nabi? Siapa yang tahu kepada sholatnya para nyata sahabat? Walaupun nyata nabi nyata bicara begini, solu kamar itu musolid. Kanjeng Nabi sholat nyata saudara-saudara seperti nyata sholatnya aku. Kita nyata pernah meninggali sholat Nabi? Tidak pernah. Kita pernah nyata melihat nyata sholat para sahabat? Tidak pernah. Kita pernah nyata melihat sholatnya nyata Abu Yadimiyati nyata Banten? Tidak pernah. Siapa yang ketinggalan kita? Kiai yang dekat sama kita, kiai yang akrab sama kita, kiai yang nyata wauh sama kita. Lihat peribadahannya, lihat praktek ibadahnya, insya Allah kita dapat syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu nyata anak soleh. Hadirin saya kembali tentang nyata anak yang soleh.
kembali tentang nyata pelajaran anak yang soleh hadirin sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Di Banten masih banyak nyata bala rombeng. Cekolot baheula ceng di nama santren kali itu bala rombeng. Itu Syekh Mansur Cikadun nyata hasil dari bala rombeng. Syekh Nawawi Tanah Hara nyata pesantren di Yusuf nyata Sumulawining hadirin sadaya. Dina bala rombeng. Itu hasil bala rombeng. Dikarenakan nyata sekarang nyata banyak nyata bala yang megah, tidak ada masalah. Tidak ada nyata masalah, tidak problem nyata bala nyata yang tingkat yang permanen, asal nyata aturan nyata agama bisa diketahui nyata di pesantren tersebut. Insya Allah itu juga min ulama il amilin. Urang mapan lain nyata ulama lain ulama kiai anu nyaho karena tentang ukuran nyata agama yang dibawakan oleh para ulama. Kadang-kadang pan nyata kiai kula kemari. Terus nyata ngambedakeun air kula antara nyata capek buat mobil 30 bodi. Nyata kudu nama nyata tak ulah hanya masya Allah tabarakallah nyata ulah kaberangan ta salat subuh. Salat subuh nyata setengah tuh jadi capek-capek teuing ka buat mobil. 30 bodi. Eta ulama model kula masya Allah tabarakallah. Dikarenakan nyata tiada lagi ulama yang memberi tauladan kepada kita, ulama semodel begitu. Ikuti oleh kita, walaupun salat subuh pasti dikodok, walaupun salat maghrib nyata kepentingan pasti dikodok. Ulama-ulama nyata semacam itu harus kita ikuti ilmiahnya, harus kita ikuti perlakunya. Yang nyata buruk kita tenang, yang bagus kita ambil. Jangan diikuti, wah gak wajib orang juga salat subuh nyata keberangan. Jangan diikuti, dikarenakan apa? Khud masyofa damkan. Ambillah nyata yang baik, buanglah nyata perkara yang buruk. Kurang kadang-kadang nu buruk nama ditiru ke masyarakat. Nu bagus nama teh ditiru. Nya kiai umpamana kiai terjerumus nyata karena maksiat. Oh, kiai. Atau mau kumaha masyarakat. Eta yang buruknya kadang-kadang diperhatikan, yang bagusnya diperhatikan. Kadang-kadang kiainya ke sholat tahajudnya nyata 8 rakaat, awabina 20 rakaat, duhana 8 rakaat, witirna 11 rakaat. Wajar nyata maksiat sakidah meter hadis saya. Dikarenakan feeling saya sekarang zaman sekarang, walaupun kiai yang pakai sorban, walaupun kiai yang pakai jubah, tapi masih bisa keluyuran ke pasar, sadetik tidak akan nyata tidak maksiat. Maksiat. Apa sebabnya tadi maksiat tersebut? Dikarenakan banyak yang tidak nyata menurut aturan agama manusia zaman sekarang. Maka sebab itu walaupun nyata dosa nyata segede burung padang namun di Banten, walaupun dosa sebesar nyata apa sulul sampai ke langit, kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nyata barang siapa yang tobat dari dosa, walaupun dosa nyata setinggi langit, mencukupi syarat nyata tobat, kayaumi waladatu, tidak ada bedanya dengan manusia yang baru dilahirkan dari rahim nyata ibuna, tidak pada nyata dosa habis hadirin saja. Nomor kedua, ibadah nyata guer mahdoh tadi diceritakan. Ibadah mahdoh, ibadah yang digarap oleh sendiri, manfaatnya nyata untuk sendiri. Contoh, kita wajib salat duha, walaupun 2 rakaat salat duha. Maka ibu-ibu, tiada doa yang paling mustajab untuk suami adalah ibu-ibu. Tiada doa yang paling istimewa untuk suami adalah ibu-ibu. Jangan lupa ibu-ibu mendoakan suami untuk keselamatan nyata dunia dan akhirat, untuk mensejahterakan nyata keluarga, baik nyata harmonis tentang ekonomi, walaupun harmonis tentang nyata pergaulan. Doakan oleh ibu-ibu. Apabila bapak-bapak nyata mau ke kebun sawit, doakan Pak, mudah-mudahan Bapak selamat di perjalanan, berhasil yang dituju, bisa menunjang kemaslahatan keluarga. Doakan. Salat duha 2 rakaat, beres salat duha doakan.
Salat awabin walaupun tidak 20 rakaat nyata 2 rakaat laksanakeun. Salat witir walaupun tidak 11 rakaat 1 rakaat nyata laksanakeun. Doakeun suami yang sedang usaha, mudah-mudahan lancar usahanya. Yang sedang bisnis, mudah-mudahan dihasilkan bisnis. Yang sedang tani, mudah-mudahan nyata dibarokahkeun tanina. Amin ya rabbal alamin. Iya mah kadang-kadang nyata ibu-ibu bantaran baik ngadoakeun ka suami kan jadi salaki. Kalau nyata goreng sangka beh kan jadi salaki. Artinya tes usaha umpamana salaki datang. Kulantara nyata keur naas ieu mah teu boga nyata baki. Datang ka imah, mana nyata duit ya, mana usaha. Oh, mah dinten ieu mah masyaallah. Bapak ngojek munar-mandir kesini kemari nggak dapat muatan. Maaf bu, tidak bisa setor. Bohong, tidak kemana ya mah? Dibikin karangda meureun. Oh. Eta lamun boga ibu-ibu tukang ojek sing percaya diri doakeun bu, supaya salamet supaya nyata merang muatan anu duitan. Doakeun kitu. Lamun teu percaya ibu-ibu balik teh sapoe teu meunang duit ngojek. 2 poe teu meunang duit, 3 poe teu meunang duit. Mun teu percaya ibu tuturkeun ku ibu. Coba ayo dengan ya. Ayo mata percaya nggak salah itu tukang ojek tuturkan kurang. Tadi itu nyata ke Aceh ilu ibu-ibu. Ka Medan ilu ibu-ibu karena ojek. Kayak balik tuh benar naon deui. Atuh bisa percaya tutur lah kurang. Eta ulah goreng sangka. Ibadah mah ibadah mah. Yang sah yang urang. Eta hudang ti peuting munajat ka Allah Subhanahu wa taala ngadoakeun jadi anak. Ngadoakeun jadi nyata salaki. Ngadoakeun jadi tetangga dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu-ibu pikeun anak. Mantap nyata cik lalaguan mah geus luar biasa. Jangan nyata murka kepada nyata ibu. Murkanya ilahi, murkanya nyata ibu-ibu. Karena ibu-ibu nyata hadir sadaya yang membesarkan nyata menjadi anak. Coba nyata ingatkeun menjadi anak ka ibu-ibu. Urang nyata dilahun ku ibu-ibu umur 4 bulan. Ibu-ibu geus dangdang nyata perek-perek ngising. Oh, si kasep nyata ngising. Diciwit tuh di Allah. Lagi wer kebo si kasep nyata wiwis kena disalinan deui. Padahal ibu-ibu geus ganteng dangdang nyata mantas asal deui saya. Anak nyata kieu nyata launan ibu-ibu. Si kasep, si geulis wiwis. Dicarekan teh nya. Mantap nyata lamun nyata dikaji kurang ibu-ibu dan bapak-bapak mulia daripada nyata bapak ibu-ibu. Dikarenakan kita nyata punya daging sekian banyak di badan orang dari air susu ibu-ibu. Kita nyata tidak bisa makan waktu dulu, nyata belum bisa makan, nyata mengunyah apapun. Dikunyah oleh ibu-ibu dikasih sama anak. Masya Allah, tabarakallah. Mangka kari-kari nyata udah tua. Udah umur dewasa, nyata bangkalanah terhadap ibu, tidak akan mulia orang tersebut walau bagaimana nyata cara. Mantap doa nyata yang paling mustajab adalah ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah, bapak-bapak. Kadang-kadang nyata pemajikan orang boga anak letik, umurnya nyata 4 bulan, nyata 5 bulan, ibu-ibu nama tenggelam sare, ketibra sare nyek deui. Kadang-kadang nyata reup anakna, bapana ngorona. Adeuna kumaha senangna ibu-ibu. Boga anak leutik. Laju nyata geus beres nyata anak geus rumah tangga anak nyata kabeh. Ih, dake majikan kolot kieu. Nah kumaha? Eta ibu-ibu masyaallah tabarakallah subhanallah alhamdulillah ibu-ibu darajat ibu-ibu luar biasa. Mantap nyata hadis Rasul. Surga adalah di telapak kakinya deh. Itu betul. Kalau seandainya kita tidak bisa menghormati kepada ibu-ibu, masya Allah menjadi anak bakal murka. Bahkan nyata memberi juga dibandingkan sama bapak dan ibu harus lebih daripada bapak. Asli. Kita punya rezeki sebagai anak nyata 20.000. Kasih ama nyata bapak 5.000, kasih ama nyata ibu 10.000. Untuk kita 5.000. Harus begitu. Cuma kadang-kadang nyata anak udah mulia, ekonominya udah mapan, kadang ibu-ibu jadi bujang. Kadang ibu-ibu nyata jadi tanggung jawab kan jadi anak. Segala permasalahan, masya Allah, merdekakanlah ibu kita.
Muliakanlah ibu kita, insya Allah kita mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah. Maka sebab itu para hadirin sekalian, kembali nyata tentang anak soleh, tentang anak soleh teh belajarnya hadirin sekalian. Tadi dia nyata lamun mengingatkan nyata Imam Syafi'i, Imam mujtahid mutlak yang kita taklid seluruh Islam kebanyakan di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Lain Syafi'i tak lain. Dan mudah-mudahan ngawat tabaruk nyata ngaran Syafi'i mudah-mudahan. Sanajan ke 25%, 55% gitu. Syafi'i. Lamun ningali karena sejarah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dilahirkan daripada nyata Ki Idris. Ki Idris teh nyata waktu masantren. Waktu masantren Ki Idris puasa turun. Lamun di dieu abah kolot ya sana, abah kolot tukang puasa, masyaallah. Eta mah tukang puasa. Eta Ki Idris masantren puasa turun. Ieu sejarahnya anak soleh. Dina hiji waktu Ki Idris menjelang nyata maghrib sesudah asar ke kali. Di kali ada nyata buah tip nyata hiji riwayat buah apel. Cek hiji riwayat nyata buah tin dipulung ku Ki Idris dipakai buka. Buah yang paling nyata di kali di wahangan dipakai buka. Sesudah dipakai buka, Ki Idris berpikir ini buah apel mungkin ada yang punya dan ada batangnya, sedangkan dimakan oleh saya mungkin tidak halal. Padahal di wahangan paling. Bagaimana Ki Idris sebagai bapak Imam Syafi'i hadirin sekalian? Apel 1 butir disusul nyata ganti hari. 1 hari tidak ketemu batangnya, 2 hari tidak ketemu, 3 hari baru ketemu batangnya. Naik nyata ke pinggir kali, ada aki-aki lagi nyata ngosrek dina nyata kebun apel. Naon ngosrek? Jangan buah amang, jangan tangkal apel. Ngorek terang bu ngorek terang ngorek keur ngorek ake ngosrek memang. Assalamualaikum cek Idris. Waalaikumsalam. Aya naon Sep? Ieu cenah Ki. Suatu hari abdi nyata di wahangan di kali mua manggih buah apel 1 butir di dahar ku si abdi. Mungkin ia apel aya nu gaduhna jeung aya batangna. Disusul sampai 3 hari nyata ku abdi ieu buktina batang apel aya di dieu gaduh aki geus nyuhunkeun dihalalna Ki apel anu didahar ku si abdi. Cuk bahasa berarti Ki, saya pinta dihalalkan apel 1 butir yang udah dimakan oleh saya. Cek aki. Nanti dulu menghalalkan gampang. Munasabah apel aki tiap hari nggak ada buahnya. Mungkin ini penyakitnya. Tuh. Padahal nyata 3 hari nyusulnya tetangga apel. Dianggap nyata Ki Idris tukang maling buah apel tiap hari. Cek aki-aki. Ki abdi maneme pisan ieu. Cek bahasa Banten maneme pisan ngadar apel oge. Iya nyata di wahangan namanya. Begini aja kata aki-aki. Kalau kamu mau dihalalkan apel 1 butir, silahkan nyata ikut ngorek kebun di sini 3 tahun tanpa upah. Tuh, 3 tahun tanpa upah. Bagaimana Ki Idris dikarenakan akan diciptakan nyata ulama yang soleh, akan diciptakan nyata keturunan yang soleh. Walaupun 3 tahun ngorek kebun apel tidak berupah, yang penting apel 1 butir dihalalkan, dilaksanakan oleh Ki Idris 3 tahun tidak pakai upah. Itu tentangan manusia. Gancang, kalau cerita 3 tahun sampai subuh. Gancang cerita udah dapat 3 tahun. Ki, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya udah 3 tahun mengabdi kepada Aki tanpa upah. Untuk apel 1 butir saya minta halalnya. Tidak akan dihalalkan, kata aki-aki. Tidak akan dihalalkan. Sehingga nyata kamu
mau nikah sama nyata anak saya katakan. Cekin bahaya mas santri mah eureun. Lantaran mas santri mah geus kawin da eureun. Mas santri tapi ngaji mah moal eureun. Mas santri siapki guru ngaji kitu mah anu penting nyata apel saulu dihalalkeun. Doang kula Lurah. Saya mesantren di Kampung Cipaya 7 tahun. Barang dapat nyata 8 tahun 9 tahun disuruh pulang oleh mertua oleh guru saya. Nyata pulangnya ke Kampung Cipaya. Maka ngobrol-ngobrol wayana Separman oleh abah mau dikawinkan sama anak abah. Kita tidak bisa tidak bisa ngeles dikarenakan udah punya waktu. Nah, Idris ganteng carita. Siap, tenaki aya kitu mah anu penting apel saulu dihalalkeun. Sampai kadinya gogodan. Nguncep aki-aki anak aki mah mataan. Bahaya cenah. Irungan. Celian. Nyaho kana tidak ada telinga, tidak ada hidung, tidak ada tangan, dan tidak ada kaki. Bonteng sekali. Cekidis. Dikarenakan nyata kidis mau apel satu butir yang nyata dihalalkan, siap. Walaupun satu potong satu hewan, satu potong manusia, siap abdi kawin yang penting apel satu butir dihalalkan. Lamun kula lumpatnya itu pamatang. Nek dikawinkan kalau gitu. Cek nyata kini. Gancang carita langsung dikawinkan. Sesudah akad nikah, mudah-mudahan besok ada yang nikah di sini. Amin. Dan mudah-mudahan lain kali ustaz kita yang belum punya istri oleh Allah didekatkan nyata jodohnya. Amin. Dikasih istri yang solehah. Amin. Siapa yang belum punya istri ustaz, santri tapi udah mau kawin, ngacung sekarang. Saya mau ambil di Jawa, saya punya stok di Jawa nyata 4 biji. Untuk nyata ustaz dan para santri yang siap nyata berjuang di agama. Kalau seandainya stok saya tidak cocok dalam modi, pulang kembali, saya siap mengembalikan lagi. Takbir. Allahu Akbar. Betul, saya bukan nyata, bukan bercanda. Kalau seandainya ustaz di sini nyata ada yang belum kawin, tidak punya lowongan, esok nyata besok kali hari nyata Rabu ikut sama saya. Stok opa saya. Pokoknya walaupun di Facebook pun tidak akan kecewa stokan saya. Iya, santri. Laju cek abah haji tahfidzul Quran. Ji, yang abah bae burung gampang abah tuh. Haji Farman ya, kita mah beungan. Hadirin. Cerita ke Idris. Cek Idris apa boleh buat ki? Walaupun tidak ada tangan, tidak ada nyata kaki, tidak ada mata, tidak ada hidung dan telinga, yang penting apal satu butir dihalalkan nikah. Sesudah nikah, kamar pengantin sudah disediakan, minyak wangi sudah disemprotkan, spray sudah diamparkan, bantal guling sudah nyata bersedia. Ki Idris silahkan masuk oleh nyata aki-aki sebagai mertua. Barang masuk bukakan hordeng, Ki Idris mentah, tidak bisa masuk. Cek aki-aki, kenapa nyata jangan tidak masuk? Pak, kata bapak istri saya yang di dalam kamar ini nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, tidak telinga. Kelihatan oleh saya cantik jelita. Bagaikan artis yang sekarang nyata marah hadirin saya. Saya tidak nyata, tidak berani masuk. Takut salah istri saya, bukan istri saya ini. Ceki Idris, eta teh istri saya.
Bapak mauh mataan di matana telok didelkeun karena maksiat. Celina telok dicocokan ku gengset. Gengset tenang kan, santri. Gengset. Pokoknya mau pulang mati bisa deh. Akan dicocokan aja deh terus gengset sama. Anak dimalingin kuatan atau lain gengset, kiai gengset lampu cerita mah. Pokoknya mau pulang dicocokan aja lebih kena gengset deh. Cek aki-aki telok dicocokkan ku eta. Leungeunna telok dicepengkeun karena kamaksiatan. Sampeana telok dilengkahkeun karena kamaksiatan. Hidungna telok diambeun karena kamaksiatan. Kalau seandainya pemuda tungkem melihat nyata wanita yang jelita, kadang-kadang belum ditikah nyata, dirau sendiri. Kalau pemuda ini, tapi nyata ini sebagai nyata calon ulama yang soleh, punya keturunan yang soleh, mentah. Bagaimana kini masuk, langsung bersetubuh nyata dengan istri yang dikawin oleh laki-laki, yang nyata jadi mas kawin nyata ngoret nyata kebun apel 3 tahun, itu nyata cantik jelita. Cepat cerita. Berumah tangga kidis punya anak Imam Syafi'i yang diikuti oleh kita nyata madhab Syafi'i. Itu hasilnya. Kalau melirik nyata dari itu, kita mau punya nyata anak yang soleh dan soleh, asa jauh. Dikarenakan nyata oleh Allah, oleh para ulama, oleh mujtahid mutlak, dikasih nyata kitab ta'lim untuk kita ngaca ke dalam kitab ta'lim untuk merubah sikap daripada sikap yang jelek kepada sikap yang baik. Daripada nyata dari dulu jauh ke ulama, kita harus mendekati ulama. Dari dulu kita jauh majelis taklim, kita sekarang harus dekat kepada majelis taklim. Alaikum bimujalasatil ulama, harus menetapi kamu calik dengan ulama. Jangan baru nyata dikasih Fatihah oleh ulama, baru duduk sama ulama, udah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang orang tungkem, masya Allah, tabarakallah, sudah siap masuk surga? Siap. Tapi perjalanan masih jauh, harus mati dulu. Ya. Harus mati dulu bu, mau ke surga. Ya mati kita, nyata perjalanan yang sangat jauh. Surga itu kalau dibandingkan nyata yang paling jauh dengan nyata kita. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dekat sama kita, dikarenakan kita maut besok, dihampura dosa oleh Allah, ditetapkan iman Allah, sebelum dimasukkan surga, masuk karena raudhatun min riyadil jannah, masuk dengan kekebunan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalipun nyata surganya, kekebunnya surga nyata, pelataran surga, sudah enak kita duduk di pelataran surga. Amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu usahakanlah kita supaya nyata mati ambil iman, mati ambil Islam. Karena itu nyata amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berani mati kamu sebelum nyata tetap iman dan Islam. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berani mati kamu sebelum nyata bisa menetapkan iman dan Islam. Maka sebab itu kita dikasih kesempatan oleh Allah, didekatkan para ulama, dinyata dekatkan para pengajian. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, yakin kita semua nyata masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu perkataan nyata dari saya, mudah-mudahan ada yang manfaatna. Wabil khusus nyata kakek Ahmad Muhammad Suryono, umumnya nyata ke semua masyarakat yang hadir di sini, manfaat dunia wal akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Singkade nyata para hadirin sadaya di masa ayeuna, karena nyata masa anu parantos nyata luar biasa. Kita nyata kebetulan hidup nyata di masa sekarang, masa nyata akhir zaman, masanya parantos nyata ujung tombak
pikeun nyata perjuangan nyata Islam. Apa sebabnya? Karena nyata Nabi parantos nyata bersabda, di akhir zaman Islam bakal nyata timbul 73 golongan. Yang selamat cuma segolongan, yang tidak selamat nyata 72 golongan. Maka kita harus bertanya, kita ini nyata termasuk golongan yang satu, apakah termasuk golongan yang 72? Kita harus tanya, kepada siapa kita nanya? Kepada ulama, kepada kiai, kepada pengajian. Kata saya di Banten, walaupun nyata apa pengetahuannya, walaupun nyata sorbannya sekian nyata besarnya, jubah sekian besarnya, sekian nyata panjangnya, kalau dibandingkan tidak akur sama kitab takrib, sama kitab Fathul Muin, sama kitab nyata Sarsitin, wayahna nyata jangan ikut-ikutan. Ikuti kiai kita, ikuti ulama kita, ikuti santri kita. Insya Allah kiai yang ada di Banten, yang ada di nyata Medan, yang ada di Aceh, itu nyata mengikuti adalah nyata syariat Kangjeng Nabi anu dibawakan ku para ulama mujtahid. Di akhir kemudian aku para kiai yang ada sekarang bisa membimbing kita. Maka kita doakan para kiai mudah-mudahan dipanjangkan umur, amin. Digemarkan rezeki, amin. Karena nyata bisa nyata mendoktrin kita menuju nyata robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada siapa kita nyata pinta doktrin? Kepada siapa kita nyata pinta pelajaran untuk diri Rasulullah? Tiada lain dan tiada bukan adalah kepada kiai kita yang insya Allah ikhlas nyata dengan tulus kiai kita untuk merealisasikan nyata masyarakat di jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba nyata tan magahan ngaji, magahan ibu-ibu, magahan bapak-bapak saminggu sakali, namun menang gaji ti ibu-ibu. Jadi mana orang? Tapi nyata rasa kewajiban terhadap nyata kiai dan terhadap santri, terhadap nyata para ulama hadir saraya demi kewajiban. Walaupun nyata perjalanan nyata sesulit apapun, kiai waktu ngaji harus hadir ngaji. Kiai waktu nyata berjamaah harus hadir berjamaah. Dikarenakan adalah kiai kacana masyarakat. Kepada siapa masyarakat nyata ngaca, kepada siapa masyarakat nyata mengukurkan diri adalah kepada kiai. Dan di sini saya menghimbau, ada santri yang dari nyata Jogja, ada santri yang dari Gontor, ada santri yang dari Banten, ada yang dari Aceh. Kita satukan untuk bersatu menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kiai ini keluaran dari Gontor, jangan mentang-mentang nyata dari Banten, jangan mentang dari Aceh. Sama kita nyata menuju ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mensejahterakan nyata masyarakat masing-masing. Mangko sebab itu sakali deui titip nyatakan Medan, nyata dulur kula nyata kasangid, nyata berangkat nanti Banten tidak punya bismillah satupun, tidak punya nyata Fatihah satupun, orang bodoh agama diam di Medan. Alhamdulillah saya syukur kepada Allah dilingkungi kepada kiai, kepada santri, para nyata ulama. Mantap, saya syukur punya nyata dulur, punya keluarga yang nyata berdomisili di Medan, nyata diangkat oleh sama para santri, sama kiai, sama para ulama. Cuman jangan nyata lupa Said, amanat dari nyata Haji Parman untuk saya sekeluarga. Seandainya nyata para kiai minta tolong apapun yang kita mampu menolong, harus ditolong dengan pikiran, dengan nyata tenaga, dengan harta apabila ya silahkan. Yang hartanya tadi korbankan untuk kepentingan agama nyata lebih manfaat daripada yang dimakan oleh kita. Dimakan oleh kita uang 10.000 paling jadi tai. Tahu tai? Caduk, paling kali caduk. Tapi 10.000 nyata dilemparkan ke para pesantren, dilemparkan ke majelis taklim, itu yang menjadi saksi binobul dalil nyata buat nyata keluarga saya yang ada di Medan. Maksudnya mudah-mudahan anjeunna diberi rezeki amjumah, di Medan katutupan, di Aceh katutupan, liber ka Banten Haji Parman.
Maka sebab gitu doakeun nyata si Mabdi ge berangkat nyata di kampung di pesantren ayeuna nyata nuju ngadamel kobong mun kobongna di ditu mah bilik jeung genteng lain nyata deui cor lain ayeuna nyata tadi nelpon tukangna alhamdulillah parantos nyata 45%. Maka sebab gitu doakeun nyata pesantren kami di Cipae anu berdiri tahun 60 sampai ayeuna alhamdulillah masih nyata kena berkualitas nyata masih kena berjalan. Doakeun ku para ulama yang ada di nyata di Medan, doakeun para ulama yang ada di Aceh, yang ada sekitarnya. Pesantren saya yang ditinggalkan oleh guru saya berdiri tahun 60, langit masih niung, dunia masih ngampar. Mudah-mudahan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kesombongan Haji Parman, bukan untuk nyata kegumbiraan Haji Parman, tapi untuk menciptakan orang yang soleh, untuk nyata membikin nyata persemaian nyata tentang agama. Maka nyata santri yang ada di Cipae, saya tidak akan lama mengurusnya. Kalau sudah nyata bisa baca kitab kuning, udah nyata agak lancar sedikit, saya tawari mau kemana. Haji mah nyata terbatas mengajar, cuman iklam anal awamila pinahwi wa amilin, langsung matanya iklam nyata anak tasrifa sakitu nyata di kamana Tangerang, anu ka Bogor, anu ka Bumi, anu ka Jawa, alhamdulillah masih nyata berjalan. Dikarenakan ilmu saya terbatas, ngaji ilam anal awamila sampai kaki warisan timu. Artinya ilam anal ngaji pertama. Naon sebabna ilam anal awamila pinahwi miatu amilin. Cek bahasa Jawa na beci puruhan sirah satu seke amil dalam ilmu itu 500 amil. Jawa. Naon mantan lobatan Jawa nyata tab'an li saihi Imam Nawawi Tanahara. Ikut serta nyata ka Imam Tanahara karena orang Jawa. Ayeuna geus bisa ngalobat nyata ilam anal awamila amilin. Ilam kalimah naon kalimah fil amar. Naon kalimah fil amar fil madna kuma alima ya lamun nyata ilman bahwa alimu ada kemandumun ilam la ta'ala ma'lamun ilamun. Masyaallah batin eta ngaji lalu geus beres eta ceuk kiai coba ceng nyata ela nyata asal nyata ilam makhudun minta lamu alitab alu pakudipan dengan pemuderatin sami pakudus gati ngaji ningkakan Labdiatun bilang dibaca 5 wajah. Labdiatun. Keur dibaca labdiatun wajah kawal jadi barat tina miatu. Keur dibaca labdiatun wajah kedua jadi khobar putar mahdub. Keur dibaca labdiatun wajah katilu jadi khobar sani tina anak. Keur dibaca labdiatun wajah kaopat jadi nyata maf'ul mutlaq tina bilang bilang tartina ayat labdiatan. Keur dibaca labdiatin nyata anu nomor nyata kalima jadi badal tina amilin. Ganti ngaji mah. Mantap ulama sampai kiwari teureuk maido. Karena nyata anu masantren terek bisa ngaji terus ku gatina ngeun lamun hayang nyata bisa ngaji, lamun hayang nyata capeta ngaji, nyata ilmu anu geus dimiliki kurang amalkeun. Ilmu anu geus nyata cangcing kurang amalkeun. Bisa ilmu salat duha, gancang salat duha. Bisa ilmu salatnya tawabin, gancang salat tawabin. Bisa ilmu salat witir, gancang salat witir. Insyaallah ilmu yang belum kita miliki, kalau sudah yang ada diamalkan, datang dengan nyata taufik hidayah nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tentang ganti ngaji ulama santren nyata tahun 78 sampai ke tahun 2000 nyata 20 hiji ku ari santren keneh. Di Cipae masantren keneh. Muga-muga doakeun ka para ulama kula supaya maot di pasantren amin. Mun bedana baheula mah masantren kudu ngaliwat geus ngaliwatkeun pamajikan. Gitu hadirin sadaya. Mangga sebab kitu nyata hadirin kirang langkungna nyata penyampaian si Mabdi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyata ngamaaf dan malum tina kabodohan si Mabdi. Mudah-mudahan harusna nyata itu taufik nyata ti Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek panitia cenah sakalian tutup doa bae.
walaupun cecep ulama Abdul alhamdulillah tapi orang enak tawasul lah ke Rasul. Nah tawassalu ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaykhul lail wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila ruhiya baina wa ummatina wa jalina wa jalatina qarabina qarabatina wa liman haba alaina wa li masaikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi fisun ahli kubur hadirin syai'ul lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an salatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikal karim wa sultanika wa salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min akhwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tarlana darajat wa tubarikana salawat min jamil khairati bil hayati abadal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa jalina wa jalatina qarabatina wa liman haba alaina wa limasakhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa salina barikika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma sallimna min afati dunya wa damil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna ni'matan da'imatan dawlatan qa'imatan wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit dzalima. Allahumma ijma' bainana wa baina man talama min rizali wa nisa ijma' bani ya Allah bi mujizat nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya'i Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Tuan Bapak Haji Barman yang telah memberikan tausiahnya. Diri kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah serangkaian acara kita pada malam ini. Saya sebagai pemindah acara pemandu waktu memohon maaf kepada diri kaum muslimin apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan pada tempatnya. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.